warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Andrian Febianto dengan NIM belakang 12, kemudian Kristiana Arum Carlita dengan NIM belakang 20, yang kemudian Galuh Kusumawati Soekarjo dengan NIM belakang 34, yang keempat Muhammad Syafiq Kurniawan dengan NIM 48, kemudian Riana Supriyati Ningsih dengan NIM belakang 66, dan Rizka Dwi Wahyuni dengan NIM belakang 68. Di sini kita akan menjelaskan mengenai klausa. Yang pertama, pengertian klausa. Menurut Krida Laksana, klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdul Qadir juga menyatakan bahwa klausa adalah satuan sintaksis berupa runtutan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di sini di dalam konstruksi ini ada suatu komponen berupa kata dan frasa yang berfungsi sebagai predikat, yang lainnya berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai keterangan. Sebagai contoh yaitu adik mandi. Adik sebagai subjek dan mandi sebagai predikat. Selanjutnya hubungan kalimat dan klausa. Sebuah konstruksi disebut kalimat apabila konstruksi itu diberikan intonasi final atau intonasi kalimat berupa intonasi deklaratif, intonasi interrogatif, maupun intonasi interjektif. Jika belum diberi intonasi, maka konstruksi kata itu masih berstatus klausa. Seperti contoh adik mandi. Klausa berpotensi untuk menjadi kalimat tunggal karena di dalamnya sudah ada fungsi sintaksis wajib, yaitu subjek dan predikat. Selanjutnya, unsur objek, pelengkap, dan keterangan dalam klausa. Yang pertama, objek. Kehadiran objek menjadi wajib kalau predikatnya berupa verba transitif. Contohnya, kata buku dalam kalimat kakek membaca buku. Yang kedua, kata bubur dalam kalimat kakek makan bubur. Apabila predikatnya berupa verba bitransitif, maka akan hadir dua buah objek, yaitu yang secara tradisional disebut objek langsung dan objek tak langsung. Objek langsung adalah objek yang merupakan sasaran dari tindakan yang dinyatakan oleh predikat tersebut. Sedangkan objek tak langsung adalah objek yang memperoleh manfaat dari tindakan itu. Contohnya, kakek memberikan nenek sepatu baru. Nenek adalah objek tak langsung dan sepatu baru adalah objek langsung. Yang kedua, unsur pelengkap, disebut juga komplement, adalah bagian dari predikat verbal yang bukan verba transitif yang melengkapi verba tersebut. Contohnya, minyak. Kata minyak dalam kalimat botol itu berisi minyak. B. Kata guru dalam kalimat dulu kakek ingin menjadi guru. Objek berada di belakang verba transitif, sedangkan pelengkap tidak berada di belakang verba transitif itu. Objek dapat dijadikan subjek dengan kalimat pasif, sedangkan pelengkap tidak dapat. Contohnya, kata komik pada klausa nenek membaca komik dapat menjadi subjek dalam klausa pasif. Komik dibaca nenek. Kemudian yang B, kata guru pada klausa kakek ingin menjadi guru, misalnya tidak dapat dijadikan subjek sebab konstruksi guru ingin dijadi kakek tidak berterima. Kemudian yang ketiga, keterangan. Bagian dari klausa yang memberikan informasi tambahan, misalnya
mengenai waktu, terjadi tindakan, tempatnya, tujuan, dan sebagainya yang disebut oleh predikat. Keterangan ini bersifat tidak wajib dan kehadirannya apabila diperlukan letaknya bisa di awal, di tengah, atau di akhir klausa. Contohnya, nenek membaca komik di kamar tadi pagi. Tadi pagi itu termasuk dalam keterangan waktu. Selanjutnya, letak klausa pada kalimat. Tempat klausa pada tataran sintaksis berfungsi menjadi pengisi kalimat, atau dengan kata lain, tempat klausa adalah di dalam kalimat. Yang pertama, pada kalimat tunggal. Pada kalimat tunggal, seluruh bagian kalimat diisi oleh sebuah klausa. Contohnya, dalam kalimat ayah mencuci motor. Yang kedua, kalimat majemuk. Dalam kalimat majemuk, baik yang koordinatif maupun yang subordinatif, dua buah klausa atau lebih mengisi bangun kalimat tersebut. Contohnya, pada kalimat nenek membaca komik sedangkan kakek membaca lupus. Pada contoh kalimat tersebut terdapat dua buah klausa, yakni nenek membaca komik dan kakek membaca lupus. Yang ketiga, kalimat kompleks. Dalam kalimat kompleks dapat diisi dengan 3 atau lebih klausa. Contohnya, kakek tidak jadi pergi karena hujan sangat lebat. Tambahan pula, nenek sedang sakit gigi. Pada contoh kalimat tersebut terdapat 3 klausa. Yang pertama, kakek tidak jadi pergi. Yang kedua, hujan sangat lebat. Dan yang ketiga, nenek sedang sakit gigi. Yang selanjutnya, klausa yang terletak di tengah kalimat. Klausa yang terletak di tengah kalimat karena disisipkan sebagai keterangan tambahan. Contohnya, dalam kalimat, gadis yang duduk di depan itu bukan cucu nenek. Dari contoh kalimat tersebut terdapat 2 buah klausa. Pada kalimat tersebut, klausa gadis itu duduk di depan disisipkan ke dalam klausa gadis itu bukan cucu nenek. Dalam hal ini, karena subjek kedua klausa itu mengacu pada personal yang sama, maka klausa yang kedua dalam kalimat tersebut berperan sebagai keterangan tambahan terhadap subjek. Apabila ada unsur yang sama di dalam 2 buah klausa atau lebih, dan kedua buah klausa tersebut akan digabungkan, maka bagian klausa yang sama itu hanya ditampilkan satu saja. Klausa yang lain dilesapkan. Yang selanjutnya, jenis klausa. Klausa berdasarkan strukturnya dapat dibedakan menjadi 2, yakni klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai unsur subjek dan predikat. Oleh karena itu, klausa bebas mempunyai potensi untuk menjadi kalimat mayor. Yang kedua, klausa terikat. Klausa terikat memiliki struktur yang tidak lengkap. Oleh karena itu, klausa terikat ini tidak mempunyai potensi untuk menjadi kalimat mayor. Contoh klausa bebas dan klausa terikat yang terdapat dalam satu kalimat sebagai berikut. Kami datang sebelum pertunjukan dimulai. Pada kalimat kami datang merupakan contoh dari klausa bebas, sedangkan sebelum pertunjukan dimulai merupakan contoh dari klausa terikat. Klausa berdasarkan kategori unsur segmental yang menjadi predikatnya dapat dibedakan menjadi klausa verbal,
klausa nominal, klausa adjektival, klausa adverbial, klausa preposisional, dan klausa numeral. Yang pertama, klausa verbal. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berkategori verba atau kata kerja. Contohnya, nenek mandi, kakek menari. Yang kedua, klausa nominal. Klausa nominal adalah klausa yang predikatnya berupa nominal atau frase nominal atau kata benda. Contohnya, kakeknya petani di desa itu. Contoh yang kedua, dia dulu dosen linguistik. Yang ketiga, terdapat klausa adjektival. Klausa adjektiva adalah klausa yang predikatnya berkategori adjektiva atau kata sifat. Contohnya, ibu dosen itu sangat cantik. Yang keempat, terdapat klausa adverbia. Klausa adverbia adalah klausa yang predikatnya berupa adverbial atau kata keterangan. Contohnya, bandelnya teramat sangat. Yang keenam, klausa preposisional adalah klausa yang predikatnya berupa frase yang berkategori sebagai preposisi atau kata depan. Contohnya, nenek di kamar, dia dari Medan, dan kakek ke Pasar Baru. Yang keenam, terdapat klausa numeral. Klausa numeral adalah klausa yang predikatnya berupa kata atau frase numeralia atau kata bilangan. Contohnya, anaknya 12 orang. Kesimpulan, klausa merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari sekurang-kurangnya hanya subjek dan predikat. Klausa juga memiliki hubungan dengan kalimat. Selain itu, klausa juga dapat dibedakan berdasarkan strukturnya dan berdasarkan segmental yang menjadi predikatnya. Berdasarkan strukturnya, klausa dapat dibedakan menjadi klausa bebas dan klausa terikat. Sedangkan berdasarkan kategori unsur segmental yang menjadi predikatnya, klausa dapat dibedakan menjadi klausa verbal, klausa nominal, klausa adjektival, klausa adverbial, dan klausa preposisional, serta klausa numeral. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.